Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ke kota Tegal yang katanya sedang dilaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Aku kesana dalam rangka ada sesuatu lah. Ya intinya aku kesana sama adik aku nggak sendirian. Jadi bagaimanakah kelanjutannya? Ikuti perjalanan aku ya. Oh ya jangan lupa bagian ayat. Nah tapi sebelum itu nih teman-teman, kalau kita ingin bepergian baik dekat maupun jauh, kita harus memperhatikan yang namanya standar prosedural bepergian. Seperti saya ini memakai jaket, aman ya di sleting. Kemudian kalau kita bepergian menggunakan kendaraan, pastikan kita mempunyai yang namanya kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil. Kalau saya akan menggunakan sepeda motor, pastikan juga lengkapi surat-suratnya seperti SIM, STNK, dan sebagainya. Nah, terus siapa sih nyetel mercon deh? Nggak tahu ini lagi. Rasanya bener tuh anak minta kiko. Oke, saya lanjutkan ya. Nah kemudian kita juga harus membawa paling enggak ini tas kecil. Kita harus membawa tas kecil untuk menaruh HP ataupun dompet. Barangkali kita takut menaruh di saku. Selanjutnya abaikan aja suara mercon di belakang. Selanjutnya yang paling penting ketika kita akan bepergian di masa-masa COVID-19 atau Corona, kita harus menggunakan masker. Ini masker saya dapatkan dari Si Cepat, salah satu jasa pengiriman barang gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan masker gratis seperti ini, nanti akan saya berikan tutorialnya. Jadi saya harapkan teman-teman menonton video ini dari awal sampai selesai dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, semuanya sudah lengkap, saatnya kita pergi ke kota Tegal. Setelah menyusuri Pantura, akhirnya saya pun tiba di kota Tegal, tepatnya di Jalan Proklamasi di depan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Di sini saya dan adik saya ditembak jidatnya oleh petugas dari Pemuda Pancasila. Ini berfungsi agar saya diizinkan masuk menuju ke kota Tegal. Selain bertemu dengan petugas dari Pemuda Pancasila, saya juga bertemu dengan petugas dari Gerakan Pramuka. Wah, jadi kangen Pramuka. Salam Pramuka. Baru jadi masker aja udah nyusahin. Gimana jadi orang lu? Apa? Aku? Ya teman-teman, jadi tadi ketika saya dan adik saya memasuki kota Tegal, tepatnya di Jalan Proklamasi, itu ditembak ya jidat kami menggunakan termometer suhu badan. Jadi
ketika penerapan PSBB ini, semua orang yang masuk kota Tegal itu wajib dicek suhu badannya. Jika suhu badannya di atas 37 derajat Celcius, maka tidak diperbolehkan masuk ke kota Tegal dan harus ke posko kesehatan yang tersedia di sana. Di sana ada dinas kesehatan, kemudian ada juga puskesmas, ada juga rumah sakit dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk akses masuk kota Tegal sendiri ke dalam kotanya itu hanya dibuka satu saja, yaitu melalui Jalan Proklamasi. Seperti yang pernah saya perlihatkan di video yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, ini nih bisa dilihat di atas ya. Silahkan bisa klik videonya jika kalian kepo dengan Jalan Proklamasi. Jadi sekarang benar-benar hanya lewat situ saja untuk akses masuk ke kota Tegal. Semua jalan ditutup kecuali Jalan Proklamasi dan jalan nasional ataupun jalan provinsi yang dibuka. Nah, sekarang saya sudah berada di alun-alun kota Tegal. Di sini saya pikir akan ditutup ya, tapi ternyata di sini dibuka. Banyak sekali masyarakat yang berlalu lalang menggunakan kendaraan, tetapi sangat sepi sekali ya, tidak seperti biasanya. Alun-alun Tegal ini terlihat ramai. Kemudian ada isu-isu juga Masjid Agung Kota Tegal katanya itu ditutup karena tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ibadah selama pelaksanaan PSBB ya. Tapi nyatanya tadi saya lewat depannya buka. Kemudian ini kan sudah masuk waktu zuhur dan tadi juga dikumandangkan azan zuhur. Jadi mungkin boleh melaksanakan, tetapi dibatasi dengan memperhatikan standar-standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebenarnya sih tidak ada bedanya ya ketika rame-rame Tegal sedang di lockdown dengan sekarang Tegal sedang PSBB. Masih banyak ternyata masyarakat yang beraktivitas di jalanan dalam kota. Contohnya di jalan ini, saya lupa namanya jalan apa. Intinya ini jalan menuju ke arah Pasar Pagi Kota Tegal, salah satu kawasan strategis yang juga merupakan pusat keramaian di Kota Tegal. Nah, bisa dilihat sendiri ya, masih banyak sekali orang yang beraktivitas di Pasar Pagi Kota Tegal. Karena memang pasar merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan. Karena di pasar terjadi yang namanya antara penjual dan pembeli. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dari Pasar Pagi dengan belok kiri menuju Jalan Pangeran Diponegoro ke arah alun-alun Kota Tegal. Alun-alun Kota Tegal juga merupakan salah satu kawasan yang menjadi ikon atau menjadi pusat keramaian di Kota Tegal selain Pasar Pagi Kota Tegal. Halo, tes, halo. Ya maaf tadi suaranya agak serak-serak dikit ya, nggak apa-apa, maklum lah belum minum. Makanya kasih minum dulu kalau mau ini rekaman. Gimana sih kamu? Dan ini merupakan salah satu kawasan di sekitar alun-alun Kota Tegal. Ya masih banyak orang yang beraktivitas. Karena sebenarnya PSBB ini bukan tidak boleh beraktivitas ya, boleh beraktivitas tapi dibatasi. Namanya juga pembatasan sosial berskala besar, yang artinya membatasi atau mengurangi kegiatan-kegiatan sosial pada masyarakat yang ada di Kota Tegal, diatur oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Perlu diketahui juga bahwasanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Kota Tegal itu dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2020 hingga tanggal 24 Mei 2020. Jadi hanya selama 1 bulan atau bisa dikatakan selama bulan suci Ramadan saja di Kota Tegal. Tapi saya tidak tahu apakah nanti Bapak Wali Kota yaitu Bapak Dedion Supriyono akan memperpanjang masa PSBB di Kota Tegal melihat kondisi sekarang yang katanya itu semakin membaik di Kota Tegal dan cukup cukup efektif dengan penerapan PSBB ini. Mungkin bisa semoga saja Kota Tegal akan segera kembali dibuka untuk umum dan tidak lagi ada PSBB dan tidak ada lagi corona di Indonesia. Dan beginilah kondisi alun-alun Kota Tegal, salah satu tempat yang menjadi pusat keramaian di Kota Tegal. Biasanya tempat ini selalu ramai dengan aktivitas ataupun dengan orang-orang. Banyak juga orang-orang yang meraup keuntungan di sini, baik itu berjualan dan sebagainya. Di sini terdapat Masjid Agung, kemudian tadi juga ada Balai Kota yang tersusun rapi, repe, ripa. Dari repe, ripa, rapi,
Gema Ripa. Dan pada akhirnya saya dan adik saya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dari alun-alun Tegal ya, menuju ke Jalan Pancasila, di mana di sini ada Taman Pancasila yang dibongkar dan akan dibangun kembali Taman Pancasila. Jadi nggak tahu lah. Dan ini merupakan lokomotif CC206 di Induk Yogyakarta. Nggak tahu mau dinas buat kereta apa. Ya, setelah mungkin saya puas melihat lokomotif walaupun tidak ada pasangannya atau tidak ada gandengannya, akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perjalanan pulang, tetapi akan melewati Jalan Werkudara ya, tepatnya di depan Pasar Langon yang pernah saya buatkan videonya, dimana di situ ada MBC beton dan orang-orang tidak kehabisan akal, yaitu melewati depan Pasar Langon seperti yang saya lewati sekarang. Selalu ada aja cara ya yang digunakan oleh warga bumi supaya mudah gitu, nggak usah muter-muter ke sana kemari jalan. Emang dasar ya warga bumi, kelakuannya lucu-lucu. Ya, itulah tadi gambaran PSBB yang ada di kota saya, itu di kota Tegal. Dan berhubung saya sudah hampir sampai di desa saya, yaitu Desa Kodokan Sayang, maka saya izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.